Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pemikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya dan yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakannya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita, saya berikan tema renungan kita adalah dosa dan anugerah yang besar. Surat Efesus ini adalah surat Efesus menolong kita untuk mengerti dan memahami penggenapan rencana Allah yang kekal. Surat ini ditulis oleh Paulus dari penjara di Roma sekitar tahun 60 sampai 61. Disebut surat penjara yang pertama. Surat ini ditulis untuk mendorong dan menguatkan jemaat di Efesus supaya mengenal rahasia kehendak Allah sebagai persiapan kegenapan waktu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30, Paulus telah mengingatkan jemaat Efesus bahwa akan ada dua bahaya yang mengancam mereka. Akan muncul serigala ganas atau pengajaran sesat yang masuk dari luar, dan dari dalam jemaat akan muncul ajaran palsu yang berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar. Karena itulah dalam ketiga pasal pertama surat ini, Paulus menjelaskan rahasia Injil yang menjadi dasar kebenaran, yaitu kasih karunia, penebusan, dan keselamatan. Lalu, ketiga pasal berikutnya secara praktis digambarkan kehidupan sebagai jemaat yang benar dan cara hidup dalam kebenaran sehari-hari dan menghidupinya. Untuk menghadapi kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka kita perlu memiliki kunci yang tepat untuk mengerti Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, yakni kunci dosa dan mati. Ayat 1 sampai 3, kunci yang kedua, kunci kasih karunia. Kunci kasih karunia dan hidup. Yang ketiga, pasal 4 ayat 4 sampai 7, kunci iman dan perbuatan. Ayat 8 sampai 10. Yang pertama, kunci dosa dan mati. Hidup mengikuti, menaati, dan berjalan-jalan kebinasaan. Dalam 3 ayat pertama, Paulus menggambarkan situasi dan cara hidup jemaat pada waktu dahulu, sebelum mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu Paulus memulai dengan kata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kamu, dalam ayat 1. Untuk mengungkapkan kepenuhan dosa yang menguasai hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar
dan kepada perbuatan dosa yang banyak inilah mereka telah menyerahkan hidup dan diri mereka. Karena itu mereka mati. Paulus katakan mereka lebih menaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 2. Yang dimaksud penguasa di sini seperti perintah yang memiliki daerah kekuasaan di udara angkasa yang dilukiskan sebagai tempat yang gelap dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Kuasa kegelapan inilah yang bekerja di antara orang-orang durhaka, sangat gencar atau terstruktur dan masif. Roh kegelapan itu berusaha mencabut kembali kebenaran yang sudah tertanam, supaya banyak orang yang memberontak, berpaling dari Tuhan dan kebenarannya, hingga akhirnya meninggalkan imannya, sampai berharap jauh mereka hidup di antara orang-orang durhaka. Jawab Paulus ketika mereka hidup di antara hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging yang jahat. Hidup dalam hawa nafsu dan menurut kehendak daging yang berlangsung di dalam diri mereka, dengan sadar menurut pikiran mereka yang jahat. Yang kedua, kunci kasih karunia dan hidup. Menghidupkan, memanggilkan, dan mengangkat. Ketika manusia berkanjang dalam dosa dan pelanggaran dan hidup dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging, maka Allah bertindak secara proaktif. Karena itulah Ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Ia menyelamatkan manusia dari kematian. Dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang besar ialah kasih yang Ia nyatakan dalam Kristus, dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kasih yang besar inilah yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan dan dosa, tetapi oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam ayat 5. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, menyatakan keselamatan itu telah berlangsung dan tetap berlangsung sampai sekarang. Mereka telah diselamatkan dan tetap menjadi orang yang diselamatkan. 3 kali Paulus menggunakan kata bersama-sama, menghidupkan, memanggilkan, dan menempatkan bersama di sorga. Ketiga ungkapan ini mengatakan bahwa semuanya karya Allah dalam Kristus untuk jemaat. Yang ketiga, kunci iman dan perbuatan. Dalam ayat 8, Paulus kembali ke ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan melanjutkan dengan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Kata sebab mau menyatakan bahwa apa yang ia tuliskan dalam ayat 5 di atas adalah benar. Mereka diselamatkan karena kasih karunia. Dan ia menambahkan oleh iman. Iman dibutuhkan untuk memperoleh keselamatan. Itu bukan usahamu, itu pemberian Allah. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Karena itu, janganlah kamu memegahkan diri. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Kata sentral dalam ayat ini bukanlah iman, tetapi kasih karunia. Di dalam ayat 10, Paulus menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tugas kita ialah menerima pemberian itu, dan sebagai tanda mengucap syukur, kita meneruskan kepada orang lain. Paulus menegaskan maksudnya di sini dengan hidup dalam pekerjaan baik. Lawannya adalah hidup dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.